lagi, bertemu lagi di dalam pembelajaran kita hari ini bersama saya Rosdiana Situmorang. Seperti biasa, mari kita terus mengawali pembelajaran kita dengan berdoa, mohon kekuatan kepada Tuhan. Struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya. Mari kita perhatikan hal-hal yang akan kita pelajari dari materi ini, baik menurut kompetensi intinya, ada kompetensi dasar ataupun tujuan kita melakukan pembelajaran dari bab ini. Di sini semua sudah tertera ya. Nah, yang pertama kita lihat struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Apa saja jaringan pada tumbuhan? Jaringan pada tumbuhan ada dua. Yang pertama namanya adalah jaringan meristem. Kemudian yang kedua adalah jaringan permanen. Nah, jaringan permanen ini ada beberapa jaringan. Yang pertama jaringan epidermis yang berfungsi sebagai pelindung. Kemudian ada jaringan parenkim yang berperan sebagai dasar untuk jaringan lainnya. Lalu kemudian ada namanya jaringan penguat yang terdiri dari jaringan kolenkim dan sklerenkim. Kemudian ada jaringan pengangkut yang terdiri atas xilem dan phloem. Struktur tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah, dan masing-masing struktur ini tersusun dari jaringan-jaringan pada tumbuhan. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah akar. Nah, pada tumbuhan ada dua sistem perakaran. Yang pertama namanya adalah perakaran tunggang, yaitu perakaran yang terdiri dari akar utama dan akar cabang. Jadi ada akar utamanya, ada akar cabang ya. Contohnya pada tumbuhan dikotil. Sedangkan yang kedua adalah perakaran serabut yang tidak memiliki akar utama ya. Ini adalah perakaran yang terdapat pada tumbuhan monokotil. Ini dia akar tunggang memiliki perakaran utama, lalu ada cabang-cabangnya, sedangkan pada akar serabut tidak memiliki akar utama tetapi langsung memiliki cabang-cabang akar. Nah, struktur anatomi akar itu terdiri dari mulai luar, paling luar ada namanya epidermis, masuk ke dalam namanya korteks, kemudian makin ke dalam namanya endodermis, lalu ada silinder pusat. Di dalam silinder pusat lah nanti terdapat jaringan pengangkut. Jadi kalau kita lihat akar dari tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil, apabila dilihat di bawah mikroskop kira-kira seperti inilah bentuknya. Nah, urutannya dari luar tadi ada epidermis, kemudian ada korteks, kemudian ada endodermis, ini bagian dari sel-sel yang sangat rapat, kemudian ada perisikel, lalu pada dikotil kita lihat bahwa jaringan angkut yang ada di stele ini atau silinder pusat ini tersusun rapi, berbeda dengan yang ada di akar monokotil ya. Jadi yang paling khas membedakan antara akar dikotil dan monokotil itu adalah bagian silinder pusatnya. Ini ada jaringan pengangkut yaitu xilem dan phloem. Nah, akar itu fungsi utamanya adalah untuk mencari dan menyerap mineral-mineral tanah yang diperlukan oleh tumbuhan. Yang kedua adalah batang. Fungsi utama batang adalah menegakkan tumbuh-tumbuhan, menghubungkan akar dengan daun, dan tempat penyimpanan cadangan makanan. Jadi beberapa tumbuhan tempat penyimpanan cadangan makanannya terdapat di batang. Kemudian fungsi lainnya juga adalah sebagai keluar masuknya udara dalam tubuh tumbuhan. Nanti kita kenal dengan istilah lentisel yang ada di dalam batang. Nah, struktur anatomi batang ini sangat mirip dengan akar ya. Jadi urutannya sama, dari epidermis, lalu kemudian masuk ke korteks, makin ke dalam namanya endodermis, lalu ada silinder pusat atau stele, di dalamnya terdapat jaringan pengangkut yaitu xilem dan phloem. Bedanya pada batang tumbuhan dikotil berkas pembulunya teratur ya, itu karena adanya nanti kambium di dikotil. Sedangkan pada batang monokotil berkas pembulunya tersebar karena tidak memiliki kambium.
Ini khas yang membedakan antara dikotil dan monokotil dilihat dari struktur batangnya. Ini dia struktur batang monokotil dan dikotil. Nah, ini di sini bisa kita melihat ya garis-garis atau lingkaran tahun yang disebut dengan kambium. Jadi kalau kita lihat ya jaringan pengangkutnya di sini silem dan juga floemnya sangat lebih teratur ya dibandingkan dengan pada monokotil. Ini dikotil, kemudian ini monokotil. Jadi berkas pengangkutnya lebih tersebar. Nah, organ yang ketiga atau struktur yang ketiga dari tumbuhan adalah daun. Daun umumnya berwarna hijau. Nah, umumnya jadi ada beberapa daun yang memang tidak berwarna hijau. Lebar ya dan pipih. Bentuk daun ada yang bulat, panjang, lancip, ada yang berbentuk seperti hati dan ada yang memiliki duri sebagai derivat dari epidermis biasanya ya. Nah, pada lembaran daun ada tulang-tulang daun. Kemudian tulang daun ini pada monokotil akan berbentuk melengkung sejajar. Sedangkan pada dikotil berbentuk menyirip dan menjari. Maka nanti kita lihat tulang daun monokotil itu sejajar, sedangkan pada dikotil menyirip dan menjari. Ini adalah salah satu yang membedakan tumbuhan dikotil dan monokotil dilihat dari bentuk daunnya. Nah, kemudian kita lihat susunan daun ini terdiri dari ada yang namanya daun tunggal ya, kemudian ada daun majemuk. Jadi daun tunggal itu jika satu tangkai daun terdapat satu helai daun. Jadi satu tangkai satu helai. Sedangkan daun majemuk jika pada satu tangkai terdapat beberapa helai daun. Jadi dilihat dari jumlah helai daun dalam setiap tangkai, maka daun terdiri dari yang namanya daun tunggal dan daun majemuk. Struktur anatominya terdiri dari epidermis, kemudian ada mesofil dan kemudian ada berkas pembuluh. Daun umumnya berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Karena nanti ada mesofil ini mengandung klorofil ya. Jadi daun itu berperan untuk proses terjadinya fotosintesis. Kemudian keluar masuknya udara dalam tubuh tumbuhan. Ini dia struktur daun. Kalau kita lihat dari luar, ini namanya epidermis di jaringan paling luar ya. Ada epidermis. Kemudian yang perlu kita lihat di sini ada kloroplas ini yang warna hijau. Ini kloroplas di dalamnya terdapat klorofil. Oleh karena itulah daun menjadi tempat terjadinya proses fotosintesis. Kemudian bagian yang ini adalah jaringan pengangkut yang terdapat di daun. Ada rongga untuk rongga udara, kemudian ada namanya stomata ya, stomata atau mulut daun. Ini kekhasan juga dari daun dan kita lihat letaknya di daun bagian bawah. Karena setelah itu ada epidermis bawah. Jadi epidermis atas kemudian ada epidermis bawah. Ini adalah struktur daun. Yang keempat adalah bunga, bagian dari struktur tubuh tumbuhan. Nah, bunga ini adalah alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Nah, bagian-bagian bunga atau struktur bunga terdiri dari 3 bagian utama. Ada namanya kelopak, ada mahkota, kemudian ada alat reproduksinya, yaitu benang sari untuk jantan dan putik untuk betina. Nah, kelopak dan mahkota bunga ini pada tumbuhan dikotil itu ada kelipatan 2, 4, dan 6. Sedangkan pada monokotil kelipatan 3. Nah, ini lagi yang membedakan antara tumbuhan dikotil dan monokotil dilihat dari bunganya. Kalau dia dikotil kelipatan 2, 4, 6. Sedangkan monokotil kelipatan 3. Nah, berdasarkan bagian-bagiannya nanti bunga dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah bunga lengkap. Bunga lengkap yaitu bunga yang memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Jadi keempat opsi tadi dimiliki oleh bunga lengkap. Sedangkan yang kedua adalah bunga tidak lengkap, di mana apabila salah satu dari bagian bunga tersebut tidak dimiliki oleh tumbuhan, maka dia disebut sebagai bunga tidak lengkap.
Sedangkan berdasarkan alat kelaminnya, bunga dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah bunga sempurna atau hermafrodit, di mana bunga tersebut memiliki kedua alat kelamin, yaitu putik dan benang sari sekaligus dalam satu bunga. Kemudian yang kedua adalah bunga jantan apabila bunga itu hanya memiliki benang sari dan tidak memiliki putik. Sedangkan yang ketiga adalah bunga betina apabila bunga itu hanya memiliki putik dan tidak memiliki benang sari. Ini berdasarkan alat kelaminnya. Nah, ini dia struktur bunga. Kalau kita lihat ini adalah contoh bunga yang lengkap di mana terdapat kelopak bunga, kemudian ada mahkota bunga, kemudian ada alat kelamin bunga yaitu serbuk sari dan juga putik. Nah, di dalam putik ini kalau kita lihat sampai ke bawah ini ada bakal biji. Disinilah nanti hasil dari proses fertilisasi antara serbuk sari dengan putik, ya. Ini dia contoh struktur bunga. Sekarang kita lihat satu persatu. Kelopak bunga adalah bagian hiasan bunga pada lingkaran luar. Nah, biasanya ini berwarna hijau, ya. Waktu kuncup gunanya untuk melindungi bunga. Helaian penyusun kelopak bunga disebut sepal. Jadi ada istilah sepal untuk kelopak bunga. Yang kedua ada mahkota bunga. Mahkota inilah bagian hiasan bunga. Ini tujuannya untuk membuat bunga itu menarik sehingga nanti ada perhatian serangga untuk membantu proses penyerbukan. Semakin menarik, semakin banyak serangga yang datang untuk membantu proses penyerbukan dari bunga tersebut. Nah, helaian mahkota disebut petal. Jadi ada sepal, ada petal. Kemudian yang ketiga ada benang sari. Nah, benang sari ini adalah alat kelamin jantan. Terdiri dari sejumlah benang sari, kemudian ada kepala sari, di dalamnya terdapat satu atau lebih ruang sari, kemudian di dalam ruang sari itu terdapat serbuk sari. Ya, nah serbuk sari inilah yang disebut sebagai gamet jantan. Jadi dari bagian benang sari itu, serbuk sarilah yang kemudian menjadi alat kelamin jantan pada bunga. Kemudian yang berikutnya adalah putik. Nah, putik ini merupakan alat kelamin betina, tersusun satu atau lebih daun buah. Jadi struktur putik terdiri dari namanya bakal buah atau ovarium, kemudian ada tangkai putik atau stilus, dan ada kepala putik, ya, bagian yang paling atas dari putik yang pada umumnya lengket dan berambut. Penyerbukan atau persarian dan pembuahan. Nah, setelah putik dan benang sari dewasa, maka akan terjadi namanya penyerbukan atau biasa juga disebut persarian. Nah, penyerbukan ini yaitu peristiwa jatuhnya, ya, serbuk sari di kepala putik. Jadi, penyerbukan biasanya dilanjutkan dengan adanya pembuahan. Walaupun tidak selalu penyerbukan menghasilkan pembuahan, tetapi pembuahan selalu diawali oleh terjadinya penyerbukan. Oke, karena penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Nah, peristiwa penyerbukan ini dilanjutkan dengan pembuahan, lalu kemudian bakal buah akan menjadi buah dan bakal biji akan menjadi biji, ya. Jika biji ditanam akan tumbuh kembali menjadi tanaman yang baru. Demikianlah proses reproduksi itu terjadi melalui biji. Baik, demikian dulu pembelajaran kita kali ini dari struktur tumbuhan. Nanti kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Semangat untuk belajar.